Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatun Harunisa dengan NIM 21000005014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik Pavlov. Nah, teori belajar behavioristik ini berasal dari behaviorisme, yaitu kata behavior dalam bahasa Inggris yang berarti perilaku. Teori behavioristik ini merupakan sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, materialistik melalui upaya pengkondisian. Teori ini menekankan pada aspek pembentukan tingkah laku yang meliputi stimulus dan respon yang dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku untuk selanjutnya, seperti respon guru terhadap siswa itu akan mempengaruhi semangat belajar dari siswa tersebut selanjutnya, seperti pemberian penghargaan kepada hasil belajar siswa itu akan meningkatkan semangat siswa. Nah, sedangkan jika siswa mendapat respon yang buruk, itu juga akan mempengaruhi tingkah laku siswa selanjutnya, bisa jadi akan mengurangi semangat belajar atau bahkan tidak ingin mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, perbuatan dan tingkah laku. Teori ini mempelajari perbuatan dan tingkah laku manusia dari kesadarannya, yaitu melalui pengamatan dari tingkah laku berdasarkan kenyataan. Yang kedua, perbuatan kembali pada refleks, yaitu mencari perbuatan sederhana di luar kesadaran atau yang sering dinamakan refleks. Dan yang ketiga, sejak dilahirkan semua orang sama, karena manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan dan pendidikan, sehingga lingkungan tersebut akan mempengaruhi. Kemudian terdapat tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, John B. Watson. Watson ini mengemukakan belajar merupakan interaksi stimulus dan respon. Nah, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon karena bisa diamati dan diukur. Kemudian yang selanjutnya, B.F. Skinner, yaitu mengemukakan perkembangan adalah perilaku. Nah, perkembangan ini bisa dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman maupun lingkungan. Skinner juga melakukan percobaan dengan seekor tikus yang lapar dan ditaruh dalam sebuah kotak. Nah, di dalam kotak tersebut tikus dibiarkan melakukan semua hal, berjalan, menyusuri isi kotak, keadaan sekitar. Nah, tanpa sengaja tikus tersebut menyentuh suatu tuas dan menyebabkan keluarnya makanan, sehingga tikus akan melakukan aktivitas yang sama karena dia sudah mendapatkan respon yang baik melalui makanan tersebut. Nah, tokoh yang ketiga, Ivan Petrovich Pavlov, dengan teori belajar pengkondisian klasik atau classical conditioning, dengan percobaannya dengan seekor anjing. Nah, dalam teori Pavlov ini mengemukakan bahwa bentuk paling sederhana dalam suatu proses belajar adalah pengkondisian. Pavlov juga melakukan percobaan dengan seekor anjing. Dengan tahapan yang pertama, saat anjing diberikan sebuah makanan, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Kemudian percobaan kedua, anjing dibunyikan sebuah bel dan anjing tersebut tidak mengeluarkan respon maupun mengeluarkan air liur. Kemudian tahapan yang ketiga, anjing diberikan sebuah makanan. Nah, setelah diberikan bunyi bel, sebelumnya dibunyikan bel terlebih dahulu, lalu diberikan makanan sehingga anjing mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Dan yang terakhir, setelah menerapkan hal tersebut dalam tahap nomor 3 ini secara berulang-ulang,
maka anjing ketika mendengar bel akan otomatis mengeluarkan air liur tanpa diberikan makanan terlebih dahulu. Nah, dari eksperimen yang dilakukan Pavlov tadi menghasilkan dua hukum belajar. Yang pertama yaitu law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan, dan yang kedua law of respondent extinction, yaitu hukum pemusnahan. Kemudian terdapat prinsip dasar teori classical conditioning dalam eksperimen Pavlov ini. Yang pertama, fase akuisisi. Fase akuisisi ini merupakan fase permulaan dari respon kondisi. Contohnya yang tadi, anjing belajar mengeluarkan air liur karena pengkondisian suara bel lonceng. Yang kedua, fase eliminasi. Nah, fase ini membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel diberikan, anjing tersebut dapat merespon dengan mengeluarkan air liur walaupun tanpa diberi makanan. Yang ketiga, fase generalisasi. Fase ini merupakan fase belajar respon dari anjing tersebut terhadap suatu kondisi yang sudah distimulus. Nah, stimulus ini akan direspon terus-menerus, apakah direspon terus-menerus tanpa latihan atau bagaimana, seperti itu. Dan yang terakhir, fase diskriminasi. Fase diskriminasi ini stimulus masih nyata atau hanya pada saat latihan saja. Nah, itu bisa dilihat pada fase diskriminasi. Kemudian selanjutnya ada implementasi dari teori belajar behavioristik Pavlov pada modernisasi pendidikan. Yang pertama yaitu kerjasama. Nah, ini dalam pembelajarannya guru menekankan kerjasama dan antar kelompok maupun individu dalam pembelajaran sehingga bisa memunculkan kompetensi atau kompetisi antar kelompok atau individu dalam pembelajaran tersebut. Kompetisinya tentunya kompetisi yang baik untuk mencapai pembelajaran dengan pemahaman. Dan yang selanjutnya, pembelajaran menyenangkan, yaitu guru sebisa mungkin membuat kegiatan belajar menjadi menyenangkan, nyaman, dan menarik bagi siswa. Dan yang ketiga, siswa menjadi aktif. Nah, guru membantu siswa mengatasi rasa cemas atau tertekan dalam pembelajaran sehingga meningkatkan percaya diri dalam diri siswa, sehingga secara otomatis siswa akan aktif dalam pembelajaran, aktif dalam kelas, dan tidak takut berbicara dalam kelas. Dan yang terakhir, mengenal perbedaan situasi. Nah, guru bisa membantu siswa untuk mengenal perbedaan situasi, persamaan situasi ketika mereka cemas, kebingungan, seperti contohnya ketika menghadapi ujian sekolah atau bingung ingin memilih melanjutkan ke jenjang berikutnya, itu guru bisa memberikan saran seperti itu. Teori belajar behavioristik Pavlov ini juga mempunyai kelebihan, yaitu sangat cocok diterapkan di kelas rendah. Nah, selanjutnya praktik dan pembiasaan sangat cocok untuk memperoleh kemampuan melalui praktik dan pembiasaan. Selanjutnya efektif. Metode yang digunakan dalam teori ini memang efektif untuk menertibkan, melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian terdapat kekurangan dari teori ini. Yang pertama, komunikasi hanya satu arah. Yang selanjutnya, pasif. Siswa cenderung pasif karena materi hanya berasal dari guru, sehingga siswa tidak bisa mengembangkan materi sendiri seperti yang diajarkan pada kurikulum saat ini, yang diterapkan pada kurikulum saat ini, di mana siswa dituntut untuk mencari sendiri, mengembangkan sendiri materi yang telah didapat dan berpusat pada guru. Nah, pembelajaran berpusat pada guru seperti tadi, materi dari guru, tugas dari guru, semuanya berpusat dari guru atau yang biasa disebut teacher-centered learning. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya mengenai teori belajar behavioristik Pavlov.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikria Kamila dengan NIM 21000005043. Saya dari kelas 3A, kelompok 10. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan tentang teori belajar sosial menurut Lev Vygotsky guna melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Satriawati MPD. Di sini saya sudah membuat mind map. Saya membuat menggunakan materi implementasi teori belajar sosial menurut Lev Vygotsky di modernisasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial sendiri itu merupakan perluasan dari teori belajar perilaku tradisional, di mana teori belajar sosial itu telah memberikan penekanan tentang bagaimana sih perilaku manusia itu yang mempengaruhi yaitu lingkungan sekitarnya. Teori belajar sosial ini dikemukakan oleh Albert Bandura 1986. Baik, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teori belajar sosial. Yang pertama itu ada pengamatan dan peniruan. Dan yang kedua itu contoh yang dapat dipelajari melalui bahasa, teladan, dan nilai-nilai. Yang ketiga itu siswa meniru apa saja perilaku yang dicontohkan oleh guru, misalnya dalam apapun, dalam bentuk segi apapun, baik dalam hal positif atau negatif. Tapi kalau sebisa mungkin guru itu memberi contoh yang bersifat positif. Misalnya nih, ada guru yang sudah kebiasaan untuk melakukan sholat duha. Nah, itu kan memberi dampak positif bagi siswanya. Jadi siswanya secara otomatis akan, oh, ibu guru aja bisa melakukan ini, kenapa saya tidak? Jadi siswanya berpikir seperti itu. Kalau dalam hal negatif, mungkin guru tidak sengaja membuang sampah sembarangan atau di luar lingkungan sekolah gitu, tetapi siswanya melihat, dan itu bisa berbahaya buat siswa, dan ingatan siswa itu cerdas dan biasanya melekat gitu. Dan yang terakhir itu siswa dapat memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon positif. Maksudnya di sini itu kita sebagai calon guru seharusnya kita kan besok mendidik siswa itu senang ketika kita mengapresiasi, walaupun pekerjaannya itu sekecil apapun, kita sebagai guru harus bisa untuk mengapresiasi pekerjaan siswa tersebut. Baik, yang ketiga yaitu ada unsur teori belajar sosial. Yang pertama ada
ada perhatian atau attention. Di sini artinya itu memberikan bentuk pengertian kepada orang yang ditiru untuk dapat mempelajarinya. Berarti perhatian itu sangat penting dalam pembentukan unsur teori belajar sosial. Bukan hanya penerapan di sekolah, di lingkungan sekitar masyarakat, itu juga penting adanya unsur belajar seperti perhatian. Yang kedua itu mengingat. Mengingat itu di sini berarti merekam semua apa yang dilihat. Contohnya tadi siswa itu bisa melihat dan dia mempunyai ingatan yang cerdas. Kalau siswanya masih kelas 1, 2 gitu kan, ingatannya sangat bagus dan itu biasanya sangat melekat. Yang ketiga itu ada reproduksi gerak. Dan yang keempat itu ada motivasi. Motivasi di sini berarti menjadi penggerak individu untuk individu tersebut bisa maju. Jadi di sini kita harus bisa memotivasi baik itu anak didik kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada tokoh-tokoh. Yang pertama itu ada Albert Bandura. Albert Bandura sendiri di sini dilahirkan di kalau nggak salah di Kanada pada 4 Desember 1925. Pada tahun 1949 Albert Bandura sendiri mendapatkan pendidikan di Universitas Columbia dengan jurusan psikologi. Dan ia mendapatkan gelar master dalam bidang psikologi. Albert Bandura melakukan suatu pendekatan dengan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia yang tertarik pada nilai eksperimen atau percobaan. Yang kedua ada Vygotsky. Di sini intinya sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Vygotsky ini kalau nggak salah yaitu perjalanan hidupnya tidak terlalu panjang karena dia meninggal masih berusia muda. Dia banyak sekali memiliki keahlian dan beberapa prestasi. Dia juga sempat menderita sakit TBC dan kemudian ia meninggal di usia muda sekitar 30-an. Yang ketiga ada Abraham Maslow. Ya, Abraham Maslow. Abraham Maslow itu lahir pada 1 April 1908 Masehi. Abraham Maslow ini kisah hidupnya juga lumayan menyedihkan. Dia tertekan oleh keluarganya dan juga tertekan oleh
suatu kondisi masyarakat di mana dia dipaksa dan dituntut oleh keluarganya untuk selalu belajar. Keluarganya mempunyai tujuan yang bagus agar anaknya bisa mencapai suatu tujuan dan apa yang bisa dicita-citakan tercapai. Tetapi Abraham Maslow ini merasa kesepian, merasa dirinya sendiri dan tidak punya siapa-siapa. Dan dari lingkungan sosial sendiri, Abraham Maslow ini juga tertekan karena dia bukan merupakan keturunan yang biasanya keturunan yang bisa dihormati kayak kaum Yahudi seperti itu. Dia di sana merasa tertindas dan singkat cerita, Abraham Maslow menikahi sepupunya sendiri yang bernama Gone, dan singkat cerita mereka pindah di suatu tempat yang bernama Wisconsin kalau nggak salah, di Wisconsin, dan di daerah tersebut Abraham Maslow mengembangkan suatu kebanggaan buat dirinya sendiri begitu. Baik, selanjutnya ada pengertian teori belajar. Pengertian teori belajar menurut para ahli. Yang pertama menurut Albert Bandura, intinya yaitu aliran behavioristik. Menurut Albert Bandura, orang yang teori belajar sosial itu orang yang belajar dari orang lain, bisa melalui observasi, peniruan, penglihatan, pemodelan. Teori ini juga disebut dengan teori jembatan behavioristik dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Selanjutnya menurut Levi-Gotsky, teori belajar sosial menurut Levi-Gotsky yaitu menekankan pada aspek sosial dan pembelajaran. Menurut Vygotsky sendiri, bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas yang belum diajari. Jadi di sini mereka sudah mendapatkan inisiatif dari diri sendiri sebelum gurunya itu menyuruh untuk mengerjakan tugas ini, tetapi ia sudah mengerjakan tugasnya sendiri. Tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka yang disebut dengan ZPD atau Zone of Proximal Development. Develop. Yang selanjutnya menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow sendiri, teori belajar sosial itu seseorang berperilaku ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Selanjutnya, teori belajar sosial menurut Vygotsky.
teori belajar sosial menurut Vygotsky yaitu teori belajar sosial menurut Vygotsky yaitu melibatkan dua elemen penting. Yang pertama yaitu elemen secara biologi proses dasar, dan yang kedua yaitu secara psikologi sosial, di mana dua elemen ini saling berkaitan satu sama lain. Yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial. Yang pertama itu ada berpikir. Berpikir sendiri dalam proses itu membina pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Jadi di sini bukan hanya guru yang dituntut untuk berpikir, tetapi siswa juga dituntut untuk berpikir, baik itu dalam ranah kognitif dan psikomotornya. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman atau paham sendiri, di sini siswa terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu adalah senang. Yang ketiga adalah ingat. Siswa itu terlibat secara aktif, mereka akan lebih mengingat lama semua konsep yang telah mereka pelajari. Jadi semakin ilmu itu diberikan kepada siswa terus menerus, siswa lama kelamaan akan selalu ingat, dan apa yang mereka pelajari itu mereka ingat terus. Yang keempat yaitu ada kemahiran sosial. Kemahiran sosial sendiri yaitu diperoleh apabila berinteraksi antar teman atau guru, atau antar saudara. Yang kelima yaitu senang. Senang sendiri, siswa terlibat secara terus-menerus. Mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan sehat, maka mereka akan menimbulkan rasa senang dalam belajar, dan mereka akan ketagihan akan situasi belajar. Selanjutnya ada kekurangan dari teori Vygotsky. Kekurangan dari teori Vygotsky sendiri dapat kita lihat bahwa dalam proses pembelajaran, peran guru itu sebagai pendidik begitu sangat mendukung dalam tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Maka yang dipelajari lebih luas dan sulit, jadi bukan hanya siswa saja, guru juga kesulitan untuk pengaplikasiannya. Selanjutnya yaitu implementasi belajar sosial. Implementasi belajar sosial menurut Vygotsky dalam modernisasi pendidikan di perkotaan. Yang pertama itu ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sendiri yaitu suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu antar sesama melalui struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok. Adapun strukturnya yaitu yang pertama saling ketergantungan positif, yang kedua tanggung jawab perseorangan, yang ketiga tatap muka, yang keempat
komunikasi antara anggota, dan yang terakhir yaitu evaluasi proses kelompok. Selanjutnya yaitu pembelajaran per touring. Pembelajaran per touring sendiri ada dua, yaitu pengajar dan pembelajaran dari usia yang sama. Untuk pengajar di usia yang sama yaitu seperti tutor sebaya, siswa kurang bisa aktif dan terbuka karena kan usianya sama, dan akan menjadi lebih tidak malu dan bertanya dalam mengeluarkan pendapat. Kayak dianggap teman sendiri gitu kalau usianya sama. Terus pengajar yang usianya lebih tua, biasanya itu banyak pengalaman di mana menjadi kebutuhan siswa. Selanjutnya penerapan teori di perkotaan. Yang pertama, peserta didik aktif dalam proses pembelajaran tetapi didampingi oleh guru. Dalam hal ini, guru berperan aktif dalam mendampingi peserta didiknya selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, adanya kerja kelompok dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sikap kerjasama antar siswa dalam proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran di luar kelas bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa agar tidak jenuh berada di kelas saja. Karena pembelajaran di luar kelas itu juga perlu untuk pengistirahatan otak siswa, juga perlu. Selanjutnya kita berada di akhir mind map ya teman-teman sekalian dan ibu dosen, yaitu contoh implementasi teori belajar di perkotaan. Jadi seperti ini, kalau di perkotaan itu kan sudah disediakan fasilitas yang memadai, berbeda dengan sekolah yang masih terpelosok dan terpencil. Kalau di perkotaan kan misal sudah disediakan laptop, komputer, LCD dan masing-masing. Kita ambil sampel seperti ini. Misal dalam suatu pembelajaran seni budaya, siswa diberikan tugas untuk membuat desain grafis, dan itu diperlukan penggunaan teknologi di dalam laptop atau komputer. Kalau di perkotaan sudah bisa terlaksanakan, jadi kayak 2-in-1 dalam pembelajarannya sudah bisa mendapatkan pembelajaran berbasis teknologi dengan penggunaan laptop dan komputer, juga mendapatkan pembelajaran melalui desain grafis dalam seni budaya itu. Jadi contoh implementasi teori belajar sosial di perkotaan ini sampelnya kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari video pembelajaran ini yaitu teori Vygotsky itu merupakan salah satu teori belajar sosial yang sangat mumpuni sesuai dengan metode pembelajaran kooperatif, karena model pembelajaran kooperatif itu terjadi interaksi sosial, yaitu antara interaksi siswa dengan siswa, antara interaksi siswa dengan guru dalam usaha memecahkan masalah. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa dalam belajar teori
sosial Vygotsky ini mengandung banyak unsur psikologi, dan teori belajar sosial Vygotsky ini sangat bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diterapkan dalam di masyarakat, di lingkungan sekolah, dan dimanapun bisa diterapkan. Begitu, sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Diah Nur Laila dengan NIM 2100005044 dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menerangkan materi tentang implementasi teori belajar kognitif menurut Lev Vygotsky dalam modernisasi pendidikan. Lalu memasuki pembahasan pertama, yaitu pengertian teori belajar kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, yang artinya pengetahuan. Kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan. Dalam teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Lalu selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif. Ada beberapa tokoh aliran teori belajar kognitif, yaitu yang pertama Jean Piaget, yang lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan mulai mengembangkan minatnya dalam bidang biologi dan dunia pengetahuan alam, khususnya tentang moluska atau kerang-kerangan, dan menerbitkan sejumlah makalah sebelum dia lulus dari SMA. Piaget memperoleh gelar PhD dalam ilmu alamiah dari Universitas Newcastle dan juga belajar sebentar di Universitas Zurich. Lalu Jean Piaget menerima jabatan sebagai Direktur Biro Pendidikan Internasional yang tetap dipegangnya hingga tahun 1968. Jean Piaget mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor. Pada 0-2 tahun, anak mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya. Lalu yang kedua tahap pra-operasional pada 2-7 tahun, yaitu anak mulai memiliki kecakapan motorik. Lalu yang ketiga tahap konkret operasional pada 7-11 tahun, anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang konkret. Lalu yang terakhir, tahap formal operasional pada 11-15 tahun. Anak mulai menalar dengan abstrak. Lalu selanjutnya ada Jerome Seymour Brunner, yang lahir pada 1 Oktober 1915, yang ketika lahir dia memiliki masalah penglihatan yang sangat parah yang membuatnya buta. Namun selama tahun-tahun pertama hidupnya, dia menjalani 2 operasi katarak yang memungkinkan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ia memperoleh gelar psikologi di Duke University dan kemudian melanjutkan ke Harvard School untuk gelar dokternya pada tahun 1941. Lalu pada tahun 1972, pusat studi kognitif ditutup dan Brunner pindah ke Inggris sebagai profesor psikologi di Universitas Oxford. Selama berada di sana, ia mulai meneliti perkembangan kognitif anak pada usia dini. Kemudian dia kembali ke Amerika Serikat ketika dia ditawari posisi sebagai profesor di New School for Social Research di New York pada tahun 1981. Lalu tahun berikutnya dia terus meneliti dan menerbitkan banyak buku dan karya. Beberapa karyanya yaitu Real Means, Possible Words dari 1986 dan Kisah Makna. Lalu Jerome Brunner meninggal pada tahun 2016 setelah menerbitkan banyak karya dan sangat mengubah arah psikologi sebagai ilmu menuju abad ke-20. Lalu menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Cara belajar yang baik menurut Brunner yaitu dengan memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian menghasilkan suatu kesimpulan atau discovery learning.
Lalu tokoh yang ketiga yaitu David Ausubel yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 di New York. Tahun pertama studinya, ia kuliah di University of Pennsylvania dan mulai belajar kedokteran dan psikiatri yang akhirnya berspesialis dalam psikologi. Setelah lulus dari Universitas Middlesex, ia magang pendidikan di Rumah Sakit Gouverneur dan selama waktu itu Ausubel sangat tertarik pada pengobatan kecanduan narkoba. Pada tahun 1957, Ausubel menerima hibah penelitian Fulbright di Selandia Baru dan membandingkan teorinya tentang perkembangan psikologis dengan melakukan penelitian lintas budaya dengan penduduk di negara tersebut. Lalu pada tahun 1973, Ausubel meninggalkan kehidupan akademisnya untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk psikiatri. Kemudian di tahun 1944, Ausubel benar-benar pensiun dari kehidupan profesional dan mendedikasikan tahun terakhir hidupnya untuk menulis. Ausubel mengemukakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika siswa dapat mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru melalui 2 tahap proses belajar, yaitu yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan, dan memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau yang disebut advanced organizer, yang merupakan konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Tokoh selanjutnya yaitu Lev Vygotsky yang lahir pada tanggal 17 November 1896. Vygotsky ini menempuh kuliahnya di Universitas Negeri Moskow dan lulus pada tahun 1917 dengan gelar sarjana hukum. Vygotsky mempelajari berbagai topik selama di universitas termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Dia menyelesaikan disertasi pada tahun 1925 tentang psikologi seni. Tetapi dia absen karena kambuhnya tuberkulosis akut yang membuatnya lumpuh selama 1 tahun. Setelah penyakitnya membaik, Vygotsky mulai meneliti topik seperti bahasa, perhatian, dan memori dengan bantuan siswa termasuk Alexei Leontiev dan Alexander Luria. Vygotsky ini wafat pada tanggal 11 Juni 1934. Dia meninggal karena penyakit TBC di usia 37 tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Lalu yang kedua disebut model perseptual. Ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang keempat, memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah. Lalu yang kelima, belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Lalu yang keenam, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ketujuh, dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif sangat dipentingkan. Yang kedelapan, materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Kesembilan, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu teori belajar kognitif menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky membahas perkembangan kognitif dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme sosial atau sosiokultural. Dalam teorinya ini menekankan pada bagaimana cara seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau ZPD, atau yang artinya zona perkembangan proksimal. Menurut teori Vygotsky, setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Setelah perkembangan intelektual yang mencangkup makna, ingatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran bergerak dari wilayah interpersonal ke wilayah intrapersonal. Vygotsky juga berpendapat bahwa belajar bagi anak yang dilakukan dalam interaksi sosial mereka dengan lingkungan akan lebih luas pengetahuannya dan terbiasa dengan lingkungan. Maka jika memahami pikiran seseorang itu bukan dengan cara mencari apa yang ada di balik pikirannya,
dan pada jiwanya, tetapi asal-usul tindakan yang dilakukan secara sadarnya. Dari interaksi sosial yang dilatar belakangi oleh sejarah atau asal-usul hidupnya, teori ini sangat menekankan bahwa interaksi sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan pola pikir dalam segi bahasa, emosional, dan bagaimana anak tersebut bersikap. Melalui interaksi sosial pula, anak memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Teori ini memiliki konsep dalam perkembangan kognitif, yaitu The Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu sesuatu yang belum bisa anak kerjakan, dalam artian anak merasa kesulitan dalam mengerjakan sesuatu dan memerlukan bantuan orang lain atau orang yang lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu scaffolding, pembelajaran sosial yang menyediakan banyak dukungan kepada seorang anak selama tahap pembelajaran berlangsung dan kemudian dilepaskan untuk melihat kompetensi anak mampu atau tidaknya tanpa bantuan. Lalu bahasa dan pemikiran. Bahasa merupakan salah satu penyampaian atau cara menyampaikan sebagai komunikasi sosial, tetapi bahasa juga untuk menyelesaikan tugasnya dan bahasa juga sebagai monitor perilaku mereka sendiri. Anak harus mampu berkomunikasi dengan bahasanya sendiri sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Lalu, pembelajaran kerjasama. Teori ini sangat mendukung anak-anak untuk kerjasama dalam hal memecahkan masalah yang mereka hadapi. Lalu, saling memberi contoh. Di dalam hal ini sangat memungkinkan bagi guru untuk melakukan pendekatan pembelajaran secara kontekstual atau contextual teaching learning. Pada pendekatan ini akan membantu guru dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata atau fakta yang sesungguhnya terjadi, yang akhirnya mendorong siswa dalam membuat hubungan pembelajaran yang mereka miliki dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari teori Vygotsky ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, lalu membantu siswa memahami bahan belajar secara mudah. Lalu kelemahannya, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan dan sulit diterapkan jika peserta didik mengalami hambatan kognisi. Selanjutnya, implementasi teori kognitif Lev Vygotsky pada proses pembelajaran dalam modernisasi pendidikan. Teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, memecahkan masalah, menganalisis, memprediksi, dan perasaan. Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan teori kognitif yaitu ketika guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dan memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Lalu teori kognitif menurut Vygotsky yaitu pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan dalam suatu lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu tantangan dan hambatan dalam penerapan teori belajar Vygotsky. Yang pertama, tantangan penerapan teori belajar Vygotsky dalam masa pendidikan sekarang, yaitu guru sulit untuk membangun keterampilan sosial peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki kepribadian yang pastinya berbeda-beda, di mana pada dasarnya teori belajar Vygotsky ini mengutamakan interaksi sosial. Selain itu, guru dan peserta didik juga dituntut untuk menguasai sistem pembelajaran yang ada pada saat ini. Karena sebagian besar sudah mengandalkan teknologi dalam pembelajarannya, sehingga hal ini membuat tantangan baru bagi para orang tua dan juga guru. Lalu selanjutnya, hambatan penerapan teori belajar Vygotsky, yaitu guru kesulitan dalam mengembangkan rancangan scaffolding serta Zone Proximal Development atau ZPD. Peserta didik menjadi kurang percaya diri apabila bantuan dari pendidik tersebut kurang. Guru sulit mengontrol peserta didik yang khususnya memiliki kemampuan rendah, dikarenakan biasanya jumlah peserta di dalam kelas ada 30 orang.